Dilanjutkan dengan menyanyikan Padamu Negeri. Ya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Rektor IBM ASMI yang terhormat Dr. Freddy J. Rumam BMM, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Diana selaku Kepala Bagian Kemahasiswaan. Yang saya hormati para Wakil Rektor, para Dekan, Pak Prodi, yang saya hormati tim Lain Adco serta tim Go Entrepreneur IBM ASMI, yang saya cintai banggakan seluruh mahasiswa IBM ASMI serta peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur kita aturkan hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada sore hari yang indah ini kita dapat bersama-sama mengikuti sosialisasi Go Entrepreneur IBM ASMI. Kegiatan ini ada beberapa yang mendasari atau melandasi kegiatan ini. Yang pertama adalah kerjasama IBM ASMI dengan PT Adco yang belum lama, beberapa hari yang lalu dilaksanakan. Yang kedua, yang paling penting adalah menindaklanjuti kegiatan atau IBM ASMI juga dalam persiapan penyusunan kurikulum Kampus Merdeka Merdeka Belajar, di mana diantaranya ada kurikulum yang memberikan kebebasan pilihan bagi para mahasiswa untuk memilih kegiatan, diantaranya adalah entrepreneur, penelitian, dan satu lagi magang. Ya, jadi ada 3 kegiatan yang semua dikemas, diwajibkan untuk mendapatkan atau diekvivalensikan dengan jumlah SKS yang cukup besar, kurang lebih 15. Nanti mungkin ada penjelasan lebih rinci daripada Wakil Rektor bidang 3. Dan juga pengembangan kegiatan entrepreneur di kampus IBM ASMI yang sudah lama kita canangkan bersama. Nah, pada sore hari ini kita akan mendapat sosialisasi kegiatan-kegiatan khususnya Go Entrepreneur yang melandasi kegiatan tersebut. Besar harapan kita semua, seluruh peserta dapat memahami, mengikuti apa yang akan disampaikan oleh tim sosialisasi. Sekali lagi, saya Rektor IBM ASMI mewakili Sivitas Akademi IBM
ASMI mengucapkan terima kasih kepada tim dari EDCO dan juga tim Go Entrepreneur IBM ASMI yang melaksanakan kegiatan hari ini. Kali lagi saya secara resmi membuka kegiatan sosialisasi Go Entrepreneur pada sore ini. Secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Orang semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Selanjutnya mari kita dengar sambutan dari Wakil Rektor 3, Bapak Hairul Anwar SEMM. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Diana. Yang saya hormati Bapak Rektor IBM ASMI, Bapak Dr. Freddy Rumambi. Yang saya hormati Kabak Kemahasiswaan, juga sebagai Kepala Lembaga Penelitian IBM ASMI, para Wakil Rektor, Dekan dan Kaprodi yang terhormat, tim Go Entrepreneur yang saya banggakan, dan para peserta webinar dalam rangka sosialisasi Go Entrepreneur di IBM ASMI. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa dalam pengembangan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, kita saat ini betul-betul concern, betul-betul fokus pada kegiatan mahasiswa yang kita kenal dengan Tridharma. Kita belajar, kita kuliah, kita lakukan riset, dan kita lakukan pengabdian masyarakat. Dan plusnya pada saat ini adalah tim Go Entrepreneur sangat fokus untuk merangkul seluruh mahasiswa memiliki kemampuan entrepreneur, di mana dalam proses kuliah atau pembelajaran tentu cita-citanya sebagai seorang sarjana, sebagai ilmuwan, tetapi tidak lupa bahwa kita juga harus mampu sebagai entrepreneur. Jadi bukan hanya untuk bekerja, tetapi juga sebagai pembisnis yang dapat mempekerjakan orang lain. Nah, inilah sosialisasi yang kita tunggu-tunggu dari tim Go Entrepreneur yang merupakan para mahasiswa yang kita banggakan, dan ini akan diteruskan kepada seluruh mahasiswa. Tentu ada yang betul-betul sangat concern untuk menindaklanjuti sampai membuktikan hasil ya sebagai entrepreneur muda, sehingga kita bisa mengetahui nilai tambah dari kita mengikuti kuliah di perguruan tinggi. Ternyata entrepreneur ini akan membangkitkan, meningkatkan perekonomian masyarakat, di mana pada saat ini kita akan mulai melalui mahasiswa untuk punya insting bisnisnya lebih dalam, dan juga pembinaan nanti pada masyarakat ya, khususnya UKM yang mana kampus kita IBM ASMI betul-betul sudah concern ingin meningkatkan kemampuan masyarakat dalam peningkatan ekonomi melalui suatu entrepreneur. Dan terima kasih kepada pembicara nanti, Saudara Rohim dan Saudara Cifto Irawan ya, dan tim, di mana nanti seluruh mahasiswa kita ini akan terseleksi juga sebagai trainer-trainer yang handal melalui suatu program jangka pendeknya 1 tahun, sehingga betul-betul kita bisa memperoleh tim yang kuat untuk membangkitkan perekonomian masyarakat ya, khususnya Indonesia, agar kampus kita betul-betul dapat berperan melalui kinerja mahasiswa dalam menyentuh
suatu entrepreneur yang selama ini mungkin hanya sambilan. Tetapi pada saat ini kita fokus melalui sosialisasi Go Entrepreneur agar seluruh mahasiswa kita betul-betul mengetahui bahwa pendidikan itu juga sekaligus akan bisa menambah kemampuan kita dalam entrepreneur. Untuk itu, sekali lagi saya bangga dan mengucapkan terima kasih kepada tim, begitu juga kepada Ibu Diana sebagai Kabak Kemahasiswaan dan Kepala Lembaga Penelitian, di mana riset-riset yang dilakukan juga dalam rangka peran kampus kita untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, ya, yang kita awali dengan sosialisasi kepada seluruh mahasiswa agar betul-betul memahami betapa pentingnya insting bisnis, ya, betapa pentingnya entrepreneur ini untuk kesuksesan profesi yang Anda sekarang sedang jalani. Saya kira dari saya sekian saja, dan sekali lagi kepada mahasiswa yang saya banggakan dan tim Go Entrepreneur yang saya andalkan, mudah-mudahan langkah baik ini akan segera menghasilkan suatu terobosan-terobosan baru, dan masyarakat luas akan merasakan kemampuan dalam kita memberikan pengabdian masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Hairul. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, webinar Go Entrepreneur ini akan disampaikan oleh Rohim Ramadhani Cipto Irawan, mahasiswa Sistem Informasi. Saya akan sampaikan CV Rohim sebagai berikut. Rohim Ramadhani Cipto Irawan adalah CEO Smartest School. Prestasi 2018 juara 2 Web Design IT Expo di Universitas Negeri Jakarta, dan juga juara 1 Game Development Southeast Asia Creative Camp Batch 3. 2019 perwakilan SMK Indonesia ke Jepang pada Sakura Science High School Program. Di tahun yang sama menjadi juara 1 Smart School Camp Kreatif SMK Indonesia Batch 1. Juara 2 pada tahun 2020, juara 2 Coding Edu Cyber, dan juara 2 Web Teknologi Lomba Keterampilan Siswa. Riwayat pendidikan yaitu SMA di SMKN 26 Jakarta, mengambil jurusan Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi. Dan saat ini kuliah di BEM ASMI, mengambil program studi Sistem Informasi. Kepada Rohim Ramadhani Cipto Irawan, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada acara webinar hari ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen dari IBM ASMI yang sudah mensupport kegiatan Go Entrepreneur ini untuk dijadikan sebuah program yang akan berjalan untuk 1 tahun ke depan. Sebelumnya saya mengucapkan hormat kepada Pak Freddy selaku rektor dari IBM ASMI, dan juga kepada Pak Khairul selaku Warek 3 dari IBM ASMI, dan juga kepada Ibu Diana beserta staf dan juga tim yang ada di belakang layar. Saya mengucapkan terima kasih atas supportnya dalam rangka webinar pada hari ini. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya izinkan perkenalkan diri, nama saya Rohim, saya mahasiswa IBM ASMI Prodi Sistem Informasi. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke materi pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait apa sih itu Rohim, program Go Entrepreneurs, bagaimana sih caranya kita bisa bergabung pada program Go Entrepreneurs, visi dan misi apa yang sekiranya ada pada program Go Entrepreneurs ini. Oke, langsung saja di sini langsung saya mulai teman-teman semua. Jadi
Apa sih program Go Entrepreneur itu, Rohim? Program Go Entrepreneur ini merupakan program pemberdayaan siswa atau mahasiswa oleh alumni. Nah, mungkin teman-teman di sini melihat ada kata siswa dan juga mahasiswa oleh alumni seperti itu. Jadi sedikit cerita ya teman-teman, di sini bisa langsung saja saya mulai bahwasannya oke, di sini ada sedikit biografi mengenai saya ya dari sisi prestasi dan juga portofolio, teman-teman bisa lihat. Oke, baik. Jadi teman-teman, program Go Entrepreneurs ini sedikit saya ulas kembali bahwasanya program ini sebelumnya itu sudah berjalan di SMK, yaitu di SMK Negeri 26 Jakarta, di mana SMK Negeri 26 Jakarta merupakan salah satu sekolah yang sudah saya tempuh ya, seperti itu sebelum saya masuk ke IBM ASMI ini. Oke, baik. Di sini saya tampilkan kembali sedikit biografi mengenai diri saya. Kemudian di sini ada sebuah cuplikan MOU dan peresmian IBM ASMI Go Entrepreneur pada tanggal 8 November 2021 lalu. Jadi ini merupakan program Go Entrepreneurs. Di sini saya ingin sedikit cerita saja bahwasanya program Go Entrepreneurs merupakan program pemberdayaan manusia, mahasiswa untuk memaksimalkan potensi dan mencetak wirausaha muda. Dan berikut merupakan tim dari Go Entrepreneurs. Dulu waktu pada tahun 2019 kami hanya beranggotakan 6 orang saja, tapi hingga kini sekarang sudah berjumlah 12 orang dan juga kita sudah mendidik dan juga membina ratusan siswa khususnya dari sekolah kami dulu SMK Negeri 26 Jakarta dalam rangka program Go Entrepreneurs ini. Apa sih aims-nya? Apa sih tujuannya? Yakni kami ingin mencetak wirausaha muda yang bisa membangkitkan ekonomi dari Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh American Psychologist bahwasanya untuk menjadi negara maju itu membutuhkan persentase 14% dari angka seluruh penduduk yang wajib untuk menjadi seorang entrepreneur seperti itu. Dan berikut merupakan cuplikan dari hasil karya kami selama di program Go Entrepreneurs. Kami pernah membangun yang kami sebut batu bata pintar atau smart brick. Kemudian kami pernah membangun juga safety net. Selanjutnya kami pernah mencoba untuk usaha kuliner dan juga membuka online shop di Tokopedia, namanya adalah SMK Shop. Kemudian platform deck Menara Soreang pernah kami desain. Soreang itu ada di Bandung ya teman-teman. Jadi platform deck Menara Soreang itu kami yang mendesain. Dan yang paling membanggakan, karena status kami waktu pas mengikuti program Go Entrepreneurs ini masih siswa, kami membangun suatu perusahaan startup yang sampai saat ini dikenal sebagai perusahaan startup Smartest School seperti itu. Jadi apa sih itu program atau aplikasi platform Smart School ini? Ini merupakan platform yang mendigitalkan seluruh aspek yang ada di sekolah. Di sini ada sedikit flowchart sederhana yang bisa teman-teman lihat, mulai dari absensi, memberikan tugas, diskusi, memberikan nilai, evaluasi, supervisi, dan lain hal sebagainya. Ini merupakan suatu flowchart yang setiap hari ada di sekolah, teman-teman. Nah, kita bisa lihat bahwasanya setiap alur dari flowchart dari A ke B itu menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Bagaimana kalau seandainya aplikasi ini menjadi satu? Yang kita sebut sebagai aplikasi Smart School. Sedikit cerita, aplikasi Smart School pertama kali kita launching pada bulan Oktober 2020 di SMK kami sendiri, SMK 26 dan juga di SMAN 96 Jakarta, yaitu hanya menjadi aplikasi ujian online saja. Namun pada Desember 2020 ternyata banyak sekali dukungan positif untuk aplikasi ini dikembangkan. Oleh karena itu pada bulan Januari 2021 kami meluncing Smart School versi 2, di mana tidak hanya sebagai media untuk ujian online, tapi di dalamnya ada manajemen transparan, kegiatan belajar mengajar, ada website sekolahnya untuk mempublikasikan sekolah, dan juga ada jelajah sekolah. Namun proses dari penguploadan itu, pengupgradean itu tidak berjalan mulus teman-teman. Kami merasakan betapa sulitnya ketika melakukan upgrade dari versi 1 ke versi 2. Tapi hal itu tidak menyulitkan semangat kami. Karena kalau teman-teman pernah mendengar motivasi dari orang terkaya di dunia yaitu Jack Ma, pemilik Alibaba,
dia mengatakan today is very hard, tomorrow will be tougher, but the day after tomorrow will be sunshine. But most of the people die in the tomorrow evening. Kita percaya hal itu, bahwasanya hal tersebutlah yang selalu menjadi semangat kami untuk terus berkarya. Oleh karena itu pada bulan Maret 2021 ini menjadi semangat baru bagi kami, bahwasanya kita sudah menemukan rumus optimalisasi server menjadi terdistribusi, terintegrasi, aman, dan juga cepat. Hingga Maret sampai saat ini, Smart School terus berkembang dengan sistem moda kombinasi dan juga paperless. Artinya, walaupun sekolah saat ini sudah ada yang tatap muka atau masih ada yang online, aplikasi Smart School ini sedia dan selalu mencoba berinovasi untuk memberikan dan memenuhi seluruh kebutuhan yang ada di pendidikan, khususnya dari jenjang SD hingga SMA dan juga SMK. Dan berikut merupakan gambaran singkatnya dari arsitektur aplikasi Smart School, yakni yang bukan hanya sebagai media pembelajaran saja, tapi kita mendigitalkan seluruh aspek yang ada di sekolah, mulai dari tata usahanya, keuangannya, sistem manajemennya, dan lain hal sebagainya. Dan berapa sih Rohim untuk pengguna Smart School sampai saat ini? Alhamdulillah teman-teman semua, aplikasi Smart School sudah bermanfaat bagi 1.598 sekolah di seluruh Indonesia. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami yang lulusan SMK untuk bisa menghasilkan suatu karya yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan berikut berupa cuplikan dari Galeri Smart School, mulai dari launchingnya, kemudian kami pernah berdiskusi dengan Pak Profesor Daniel De Cameo dan adiknya Pak Profesor Yofi Daniel De Cameo, dan memuji presentasi dari aplikasi Smart School. Dan berikut beberapa galeri dari trainingnya. Dan juga kami pernah bertemu dengan Wakil Gubernur dan juga Ibu Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, untuk melihatkan bahwasannya aplikasi Smart School ini bisa terlahir dari anak SMK seperti itu. Dan berikut kami juga pernah bertemu webinar bersama dengan para dirjen dari Kemendikbudristek. Di sini ada dari Jenderal Pendidikan Vokasi bersama Pak Pak Saryadi. Kemudian di sini dengan Dirjen GTK dan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus bersama Pak Yaswardi seperti itu. Kemudian setelah dari webinar itu kami diberikan penyampaian apresiasi dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal. 2 Direktorat Jenderal untuk aplikasi Smart School ini bisa di-go nasionalkan seperti itu. Karena dulunya kami hanya berkecimpung di DKI Jakarta saja. Dan dari program kegiatan aplikasi Smart School ini kami sudah memiliki 6 kegiatan. Mulai dari tingkat SMA, SMK di DKI sampai nasional. Dan kami sudah berhasil melatih lebih dari 10.000 guru di Indonesia untuk melek akan digitalisasi sekolah. Berikut beberapa cuplikannya dan berikut juga YouTube dari kami, YouTube Smart School yang sudah naik retensinya dan sangat banyak sekali dukungan dari Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia. Dan berikut pertemuan kami bersama Pak Wikan Sakarinto, beliau selaku Jenderal Pendidikan Vokasi untuk membahas program yang kami buat ini menjadi go nasional. Dan aplikasi Smart School juga pernah ditayangkan di YouTube Direktorat Sekolah Dasar oleh Ibu Asmaul. Kemudian ada juga kami diundang sebagai tim ahli penyusunan lomba konten digital. Dan berikut merupakan cuplikannya. Dan juga melihat kondisi saat ini, kondisi tatap muka saat ini, kami juga mendukung proses dari pengembangan teknologi dan inovasi yang ada. Nah, kadang teman-teman mungkin melihat bagaimana PTM di sekolah saat ini. Kita bisa lihat sedikit ilustrasi yang ada di depan layar teman-teman. Kita lihat bahwasannya banyak sekali siswa-siswi yang berbaris di depan sekolah untuk mengukur suhu dan pencatatan absensi dan lain hal sebagainya. Dan kita bisa lihat bahwa rentang waktu itu 2 jam 30 menit. Melihat hal tersebut, ini memakan banyak waktu saat pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu kami ingin membuat 2 jam 30 menit hanya menjadi 1 menit untuk melakukan proses absensi, pencatatan suhu, pelaporan, dan lain hal sebagainya. Yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi informasi ke dalam suatu sistem moda pembelajaran. Ekosistem yang saat ini tatap muka kita ingin digitalisasikan juga. Yaitu bagaimana caranya bisa hanya dengan 1 menit saja. Yaitu kita membuat suatu alat
yang kita sebut sebagai AI Face Recognition plus Thermal, di mana alat ini bisa menjadi suatu inovasi dan suatu hal yang baru untuk menjadi absensi harian yang ada di sekolah menjadi lebih maksimal. Dan adapun kenapa sih kami membuat Smart School, kenapa kami menjalankan program Go Entrepreneur dan lain hal sebagainya? Karena itu semua ada visi dan misinya teman-teman. Kita ingin menghadirkan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Jadi itulah tujuan kami pada program Go Entrepreneurs ini. Jadi kita kembali lagi teman-teman kepada program Go Entrepreneurs ini. Jadi untuk memulai program Go Entrepreneurs ini, kami mensarankan kepada teman-teman semua, seluruh mahasiswa dari IBM ASMI untuk segera tes kepribadian dan minat di halaman rencanamu.id. Ini merupakan laman yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi di sini merupakan contoh hasil dari tes minat bakat dari rencanamu.id, dan ini merupakan sedikit profil saya. Saya mengikuti tes minat bakat di sana. Nanti di sana terlihat apakah teman-teman memiliki keahlian untuk melakukan sesuatu, apakah keahlian teman-teman itu sudah sesuai dengan jurusan yang teman-teman ikuti dan lain hal sebagainya. Nah, oleh karena itu segera teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang ngerasa, kayaknya saya salah jurusan deh, kayaknya saya ini, itu, dan lain hal sebagainya. Tapi dengan adanya tes minat bakat ini, teman-teman nanti akan bisa melihat mulai dari cara belajar teman-teman itu orangnya seperti apa, dan lain hal sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian kami juga sarankan kepada teman-teman ketika sudah mendapatkan hasil dari tes minat bakat itu, teman-teman silahkan posting di story Instagram teman-teman dengan tagar dan tag @smartschool.id dan juga Instagram IBM ASMI, seperti itu. Dan juga di sini saya akan menjelaskan program internal dan eksternal entrepreneurship yang akan kita lakukan di IBM ASMI program Go Entrepreneurs. Yang pertama, untuk dari sisi internal, kami ingin membangun bersama-sama dengan manajemen IBM ASMI untuk membangun IBM ASMI e-college atau IBM ASMI Online University. Kita ketahui bersama seperti universitas terbuka, kemudian bisnis online learning, dan lain hal sebagainya, mereka sudah ke arah digital semua seperti itu. Oleh karena itu, melihat peluang yang sangat besar seperti itu, kami ingin mengajak juga untuk IBM ASMI membuka e-college atau online university-nya seperti itu. Dan juga kami akan melakukan pengembangan IoT, Internet of Things, khususnya pada jurusan sistem informasi, dan juga untuk membuka program SMA, SMK RAN seperti itu. Dan berikut merupakan aplikasi yang sudah kami buat untuk IBM ASMI Online University, di mana di dalamnya ada login sebagai rektor, login sebagai dosen, manajemen kampus, mahasiswa, dan lain hal sebagainya. Nah, ini merupakan inovasi yang kita berikan kepada kampus agar kampus bisa untuk membuka online university-nya seperti itu. Bagaimana konsepnya? Nah, nanti akan kita bahas lebih detail setelah sosialisasi ini ya teman-teman. Kemudian selain program internal, kita ingin juga ada program eksternalnya. Nah, program eksternalnya ini yang pertama membina bisnis UKM di masyarakat yang sudah dibina oleh IBM ASMI sebelumnya. Dan juga membina bisnis UKM yang baru, yaitu di masyarakat suku Baduy. Karena di masyarakat suku Baduy, teman-teman, itu memiliki banyak sekali sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Mulai dari madu Baduy, gula aren, dan lain hal sebagainya. Nah, kalau seandainya kita pelajari bersama bahwasanya di IBM ASMI ada jurusan transportasi laut. Nah, mungkin sumber daya alam yang ada di suku Baduy itu bisa kita eksporkan, baik itu di nasional ataupun ke luar negeri, teman-teman. Nah, melihat peluang yang masih besar seperti ini, yuk kita sama-sama membangun kampus kita yang kita cintai ini. Oke, adapun rencana kerjanya ya teman-teman, di sini sudah disampaikan juga oleh Ibu Diana. Ada 8 rencana kerja yang akan kita lakukan, mulai dari open recruitment, kemudian ada TOT Go Entrepreneur, ada workshop business plan, dan lain hal sebagainya yang teman-teman bisa baca di layar Zoom teman-teman sekalian. Kemudian untuk mendukung entrepreneurship atau kewirausahaan di IBM ASMI pada khususnya,
IBM ASMI membuat fasilitas pendukung untuk program Go Entrepreneur ini. Yang pertama mulai dari pengakuan kredit semester. Ya, kita mengetahui bersama adanya kampus Merdeka, teman-teman, di mana kredit semester itu bisa diakui ketika magang atau lain hal sebagainya. Dan dengan adanya program Go Entrepreneur ini atau kewirausahaan, itu bisa menjadi satu poin untuk pengakuan kredit semester. Yang lainnya ada fasilitas ruang kerja, penelitian, dan pengembangan. Tentunya kalau seandainya kita mengembangkannya secara daring dari rumah masing-masing, itu ada ketidakefektifannya, teman-teman. Tidak atau kurang efisien. Tapi dengan adanya fasilitas penunjang, baik itu ruang kerja, penelitian, dan juga pengembangan, itu membuat kita bisa berkembang jauh lebih cepat lagi, terutama dengan kondisi tatap muka seperti itu. Yang ketiga, mungkin ada fasilitas camp. Kalau seandainya teman-teman pulangnya larut malam dalam hal penelitian dan segala macam, itu ada fasilitas camp. Dan yang keempat, public service pendukung lainnya yang mungkin nanti akan kita rincikan lebih detail lagi. Apa saja sih fasilitas dari IBM ASMI untuk mendukung program Go Entrepreneurs ini guna melahirkan entrepreneurs muda dari IBM ASMI. Baik, mungkin cukup sekian teman-teman penjelasan yang saya jelaskan secara singkat grand design dari program Go Entrepreneurs ini. Harapan dari saya dan teman-teman sekalian dan juga mungkin dari manajemen ASMI, kami mengharapkan sekali adanya program ini itu bisa meningkatkan nilai-nilai entrepreneurship dari mahasiswa IBM ASMI, dan juga mari kita sama-sama berkolaborasi bersama untuk memajukan program Go Entrepreneurs ini, memajukan kampus kita, dan meningkatkan sektor ekonomi di seluruh Indonesia melalui program Go Entrepreneurs ini. Tentunya niat mulia ini, niat besar ini tidak semudah seperti membalikkan tangan. Tetapi dengan niat, dengan kemampuan dan juga komitmen yang kita miliki, kita lakukan secara berkolaborasi dan bersama-sama, tentunya hal ini akan menjadi mudah dan semuanya itu akan bisa terwujud sesuai apa yang kita impikan. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rohim. Tim Go Entrepreneur ini telah menciptakan aplikasi Smart School yang telah diakui pemakaiannya untuk seluruh Indonesia untuk SD, SMP, dan SMA sederajat. Dari aplikasi ini, mereka telah mampu menjadi wirausahaan muda, menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain, dan terutama untuk mereka sendiri. Tim Go Entrepreneur ini sekarang bersama dengan IBM ASMI akan membentuk tim wirausahaan muda di IBM ASMI. Akan kita lakukan pelatihan, pendampingan, hingga membentuk usaha, baik dalam kelompok dan perorangan, dan bagaimana membuat perencanaan bisnis hingga permodalan, baik bentuk startup digital maupun toko tradisional. Mahasiswa akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama adalah mempunyai usaha sendiri dengan menjadi wirausahaan muda. Yang kedua, kegiatan ini akan diakui dalam mata kuliah kewirausahaan. Yang ingin bergabung dapat mendaftarkan diri di link registrasi yang sudah saya share di kolom chat. Silahkan mendaftar. Dilanjutkan dengan tanya jawab. Kami berikan kesempatan pertama untuk 3 penanya. Dipersilahkan untuk raise hand bagi yang ingin bertanya. Silahkan siapa yang ingin bertanya? Atau kalau yang malu untuk bertanya, malu untuk menampilkan muka, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat.
Ada yang ingin bertanya? Rohim, selain kegiatan Smart School, apalagi yang saat ini sedang dirintis oleh tim Go Entrepreneur? Ya, baik. Terima kasih Ibu Diana. Jadi untuk program Go Entrepreneur sendiri yang sebelumnya hanya di SMK Negeri 26 Jakarta, sekarang kita sudah mengajak kerjasama SMK-SMK di seluruh Jabodetabek seperti itu. Saat ini sudah ada 6 sekolah menengah kejuruan yang kami bina pada program Go Entrepreneurs ini. Adapun rencana-rencana lanjutan yang akan kita lakukan, kami sedang melakukan kerjasama dengan Provinsi DKI Jakarta, khususnya di bidang SMK, untuk program Go Entrepreneurs ini menjadi suatu mata pelajaran untuk sekolah menengah kejuruan seperti itu. Dan juga ada juga rencana-rencana lainnya yang sedang kita kerjakan juga, mulai dari membuat platform manajemen olahraga, kita juga membuat digitalisasi sekolah, digitalisasi aplikasi-aplikasi seperti salah satunya ini IBM ASMI Online Learning dan lain hal sebagainya seperti itu. Dan juga kita sedang membina ratusan siswa di program Go Entrepreneurs khususnya dalam pengembangan Internet of Things. Kita ketahui bersama kita sudah berada di revolusi industri 4.0 di mana semuanya itu sudah serba teknologi. Oleh karena itu kita sedang mengembangkan dan melakukan penelitian terhadap budidaya lele, terhadap peternakan dan lain hal sebagainya. Bagaimana peran teknologi untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada untuk mendapatkan hasil-hasil yang maksimal dari sumber daya yang ada. Kurang lebih seperti itu Ibu Diana yang sedang kita rencanakan dan sedang kita lakukan saat ini. Terima kasih. Mantap. Untuk teman-teman IBM ASMI, mahasiswa IBM ASMI yang lainnya, ada yang tertarik atau berminat untuk menjadi wirausahawan? Saat ini udah masanya loh untuk menjadi wirausahaan muda, bukan lagi punya cita-cita untuk jadi PNS, untuk jadi orang kantoran. Oh, ini ada pertanyaan dari Hairudin. Silakan Hairudin. On cam ya. Sebutkan nama dan prodi. Halo, selamat sore Mas. Saya dari kampus IBM ASMI, Prodi Administrasi Bisnis. Ingin menanyakan peluang terbesar untuk para mahasiswa yang baru lulus ini apa ya Mas di bidang entrepreneur ini? Itu aja Bu, terima kasih. Si Hairudin, silahkan Rohim untuk menjawab. Oh, Hairudin bisa diulang pertanyaannya? Untuk pertanyaannya, untuk mahasiswa yang baru lulus ini Mas, yang baru-baru wisuda, peluang terbesar di entrepreneur apa ya Mas ya? Supaya kita ada wawasan gitu, oh setelah lulus kita mau lari kemana, usaha apa gitu. Siapa tahu ada masukan dari Mas ini, boleh? Terima kasih. Terima kasih Hairudin. Pertanyaannya tadi adalah, kalau nanti sudah lulus, peluang wirausaha apa yang bisa dilakukan oleh tamatan dari IBM ASMI? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya, Khairuddin. Bahwasannya ketika teman-teman lulus, itu apa yang sedang teman-teman kembangkan saat masih mahasiswa itu bisa menjadi peluang usaha teman-teman ke depannya. Layaknya waktu kami mengembangkan aplikasi atau platform Smart School. Itu statusnya kami masih siswa. Ketika kami lulus, aplikasi Smart School ini menjadi peluang usaha bagi kami. Sampai saat ini bisa digunakan di 1.598 sekolah. Nah, adapun program Go Entrepreneurs ini dilaksanakan ketika masih mahasiswa. Artinya, ketika masih mahasiswa, kemudian
Mas Khairuddin atau Kak Khairuddin ini telah membuat produk usaha atau jasa dan lain hal sebagainya, apa yang sudah dikembangkan dan itu berhasil seperti itu. Walaupun kondisinya masih mahasiswa, itulah yang akan menjadi peluang usaha bagi Mas Khairuddin seperti itu. Jadi oleh karena itu Mas Khairuddin tidak perlu lagi mencari apa peluang usaha yang akan dikembangkan setelah lulus dari IBM ASMI, tapi melalui program Entrepreneurs ini, Mas Khairuddin sudah tahu peluang usaha apa yang akan dilanjutkan ketika sudah lulus nanti, karena program ini adalah saat Mas Khairuddin masih mahasiswa. Kurang lebih seperti itu Mas Khairuddin. Terima kasih. Terima kasih Rohim. Selanjutnya ada pertanyaan dari chat, yaitu dari Feni Permata, dari Prodi Administrasi Bisnis, ingin bertanya. Go Entrepreneur itu hanya ada di DKI Jakarta atau nanti bakal ada di seluruh Indonesia? Dan apa saja keuntungannya ya Kak? Baik, terima kasih. Jadi untuk program Go Entrepreneurs sendiri itu masih di Jabodetabek seperti itu. Dan adapun kemarin 2 minggu yang lalu kami sudah berdiskusi dengan Pak Saryadi selaku PLT Direktorat Pendidikan Vokasi dan juga Mitra Studi. Kami menginginkan bahwa program Go Entrepreneurs ini bisa dinasionalkan karena yang kita ketahui bahwa di pendidikan vokasi sendiri itu ada program namanya Camp Kreatif SMK Indonesia. Ada juga namanya program Lomba Keterampilan Siswa. Nah, oleh karena itu kami meminta untuk program Go Entrepreneurs menjadi salah satu program yang ada di pendidikan vokasi. Artinya program ini bisa dinasionalkan. Kurang lebih seperti itu. Dan juga apa sih keuntungan dari program Go Entrepreneurs ini? Semuanya itu pastinya kembali lagi ke diri masing-masing Kak, seperti itu. Bahwasanya kita sudah membuat komunitas, kita sudah membuat fasilitas, dan juga kita sudah membuat program-program yang mungkin bisa membantu Kakak untuk menemukan peluang usaha apa yang sekiranya bisa dikembangkan oleh Kakak baik secara individu ataupun berkelompok. Oleh karena itu, dengan adanya peluang komunitas, peluang fasilitas, dan lain hal sebagainya, itu akan menjadi suatu keuntungan bagi Kakak untuk setidaknya kalau seandainya saat Kakak mengikuti program Go Entrepreneurs ini belum menjadi sesuatu hal yang besar, setidaknya Kakak bisa mendapatkan suatu pengalaman. Oh, berbisnis tuh seperti ini ya, berwirausaha tuh seperti ini. Itu merupakan hal terkecilnya. Adapun hal besarnya yang kita harapkan ini bisa menjadi suatu peluang usaha bagi Kakak ke depannya. Seperti itu Kak. Terima kasih. Terima kasih Rohim. Ya, selanjutnya dari Merlin. Silakan Merlin on cam. Ya, halo, selamat sore Mas Rohim, Bu Diana, terima kasih Bu. Selamat sore. Saya ingin menanyakan tadi Mas mengenai pengkreditan untuk SKS ya. Infonya Go Entrepreneur ini kan akan dikreditkan ke dalam SKS. Sedangkan yang kita tahu kurikulum sebelum kampus Merdeka itu kan 24 SKS per semester ya Mas. Nah, kalau yang di kampus Merdeka infonya ada penambahan menjadi 40 SKS. Dan itu 20 SKS-nya diambil dari luar kampus. Itu infonya untuk yang kampus Merdeka. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, jika kita ikut Go Entrepreneur, berarti ada penambahan SKS dong ya di mata kuliah di semester kita ini. Terus kemudian nilai si Go Entrepreneur-nya ini akan dijadikan nilai mata kuliah juga atau hanya sebagai UKM saja ya Mas selama 1 tahun ke depan. Kemudian setelah 1 tahun ke depan, berarti kan ini media si Go Entrepreneur ini kan sebagai media kita untuk menanam jati diri nilai entrepreneur. Setelah 1 tahun ke depan, kita akan dijadikan mentor juga untuk mengajak adik-adik kelas yang lain atau hanya stop sampai 1 tahun ke depan di situ saja. Itu sih Mas. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Merlin. Silahkan Rahim untuk dijawab. Nanti akan saya bantu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Merlin. Jadi apa yang kita usungkan di sini, apa yang kita gagaskan di sini, harapan kita ada pengakuan SKS, jadi tidak menambah SKS seperti itu kurang lebih.
Semisal contohnya goals-nya apa? Misalkan kalau mungkin di jurusan sistem informasi ada SKS mengenai pembelajaran pemrograman dasar, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya kakak bisa membangun suatu aplikasi, artinya dasar pemrograman itu sudah bisa diakumulasi menjadi suatu SKS seperti itu. Nah, mungkin lebih detailnya yang mengetahui itu mungkin dari pihak kurikulum IBM ASMI, kurang lebih seperti itu. Tapi kurang lebih yang bisa saya sampaikan seperti itu. Detailnya mungkin dari manajemen kampus yang akan menyampaikan. SKS apa yang sekiranya bakal diaku ketika goals-nya itu bisa terwujud, entrepreneur-nya itu bisa terjadi seperti itu. Tapi apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebih contohnya seperti itu. Ada SKS yang berkaitan dengan apa yang kakak hasilkan, itu akan terhitung menjadi nilai SKS. Kurang lebih seperti itu, Kak Merlin. Terima kasih. Terima kasih, Rohim. Saya akan bantu menjawab. Jadi tidak menambah SKS, Merlin, tapi nanti ada SKS yang terkait dengan mata kuliah kewirausahaan. Nah, itu nanti yang akan nilainya akan masuk ke mata kuliah tersebut. Dan mata kuliahnya mata kuliah apa nanti akan disampaikan oleh prodinya masing-masing. Karena ini kan masing-masing prodi punya perbedaan mata kuliah yang terkait dengan kewirausahaan. Jadi nanti akan dibahas di prodinya masing-masing, demikian. Dan juga nanti Merlin bukan ketika bergabung dalam Go Entrepreneur bukan hanya menjadi mentor saja, tapi juga bisa menciptakan peluang usaha sendiri gitu. Jadi selain bisa menjadi mentor, juga menciptakan peluang usaha untuk diri sendiri. Jadi ketika nanti lulus dari IBM ASMI, nggak cuma bingung terus, oh gue mau kerja di mana ya, mau cari kerja di mana, tapi Merlin sebelum lulus udah punya usaha sendiri gitu. Dan menciptakan usahanya sendiri itu nanti akan kita dampingi dan akan kita bantu. Seperti itu. Terjawab, Merlin? Baik, terima kasih Bu Diana, terima kasih Mas Rasim atas jawabannya. Ya, terima kasih, Merlin. Baik, terima kasih Kak Bella. Baik, mungkin sedikit cerita ya, bahwasannya dulu ketika saya masih SMK, di SMK kami, di SMK Negeri 26 Jakarta itu programnya 4 tahun. 3 tahun belajar, 1 tahun magang. Makanya kita sebut 4 kelas, begitu, kelas 4. Dan untuk kelas 4 sendiri, di SMK 26 itu ada 3, ada kelas reguler, ada kelas industri, dan juga ada kelas kewirausahaan. Kebetulan kelas kewirausahaan itu baru di angkatan kami seperti itu, di lulusan tahun 2021. Saya kebetulan lulusan dari bulan Juni kemarin tahun 2021 di SMK Negeri 26 Jakarta. Jadi singkat cerita dari program Go Entrepreneur, bagaimana sih bisa terlahir seperti itu? Jadi dulu ada program Sayembara. Program Sayembara Ide Bisnis di SMK Negeri 26 Jakarta oleh para ikatan alumni yang biasa disebut IASPEN 26. Program Ikatan Alumni itu berinisiasi untuk mengadakan program Go Entrepreneur. Pada kala itu hanya sebagai sayembara ide bisnis saja. Kira-kira siapa sih yang bisa memiliki ide bisnis yang bisa membuat inovasi dan juga solusi bagi adanya kepentingan yang ada di bangsa kita ini, seperti itu. Oleh karena itu, dengan adanya sayembara itu menjadi titik awal program Go Entrepreneur ini ditemukan. Namun sebenarnya awal dari situ itu program Go Entrepreneur hanya sebagai sayembara, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian alumni dari SMK kami, Pak Harmoni Ginting, meneruskan program Go Entrepreneur ini untuk lebih fokus lagi, yang tidak hanya sebagai sayembara, tapi menjadi program Go Entrepreneur untuk mencetak wirausaha muda. Karena dengan adanya sayembara tentunya hanya sebagai kebetulan waktu itu saya memenangkan ide bisnis pada program sayembara itu, saya dan tim juara 1. Kemudian dari situ ya sudah kami mendapatkan hadiah, di situ sudah seperti itu. Tapi Pak Harmoni Ginting selaku alumni juga dari SMK 26 meneruskan dari sayembara itu untuk menjadi program PKL seperti itu, atau
kewirausahaan selama 1 tahun. Jadi kondisi saat teman-teman kami PKL di industri, kami itu PKL-nya untuk wirausaha, yaitu membangun suatu produk, suatu jasa dari keahlian kami masing-masing. Kebetulan saya dari jurusan Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi. Jadi saya memiliki keahlian untuk membuat aplikasi-aplikasi yang sekiranya dibutuhkan oleh pasar, kurang lebih seperti itu. Dan ada pun ide dari Smart School sendiri, itu merupakan ide yang sangat sederhana. Hanya tercetus, saya hanya berpikir bahwasannya waktu itu pandemi, pastinya sekolah kebingungan untuk menemukan aplikasi ujian online. Akhirnya saya buatkan, tapi dari awal ujian online itu bisa sampai ke saat ini. Jadi kurang lebih program Go Entrepreneurs ini terlahir mungkin bisa dibilang dengan adanya rumusan yang pasti, tapi dengan adanya niat dan juga adanya kolaborasi dari alumni, itu yang membuat program Go Entrepreneurs ini terlahir bahkan hingga sampai saat ini. Kurang lebih seperti itu. Kak, terima kasih. Selanjutnya masih ada pertanyaan chat, itu ada 3. Tadi yang dari Yosefin terlewat ya. Untuk program Go Entrepreneur, apakah ini jangka panjang atau jangka pendek? Apa hambatan untuk mengembangkan program saat ini? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi program Go Entrepreneurs ini tentunya ada short term dan juga ada long term, ada jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Tapi program ini itu nantinya akan menjadi program yang jangka panjang karena kita ketahui bersama bahwa nilai atau prosentase dari kewirausahaan Indonesia itu menurut data Badan Pusat dan Statistik atau BPS itu dinilai kurang lebih di bawah 5%. Menurut American Psikologis, kita membutuhkan setidaknya 14% dari seluruh total penduduk untuk menjadi negara yang maju. Oleh karena itu, program Go Entrepreneurs ini akan menjadi long term atau investasi jangka panjang, di mana program ini akan terus kita adakan selalu dan juga mengkaderisasi generasi-generasi penerusnya, kurang lebih seperti itu. Dan kita tentunya akan membuat suatu komunitas, suatu mungkin bisa dibilang super holding dan lain hal sebagainya seperti itu. Jadi kurang lebih program Go Entrepreneurs ini akan menjadi program yang sangat panjang, jangka panjang, dan pastinya insya Allah akan bisa bermanfaat bagi kampus kita dan juga kita bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Mic-nya Bu Diana. Ya, baik. Saya ulang ya. Untuk dari Sevendi Ziliwu. Dari Prodi Manajemen Transportasi Laut ingin bertanya, bagaimana kita berwirausaha setelah kita lulus kuliah, sedangkan kita tidak punya modal usaha. Apa saja langkah-langkah yang mesti kita lakukan? Baik, terima kasih Kak Sevendi atas pertanyaannya. Dulu kami untuk memulai program Smart School sendiri pun kami juga tidak memiliki modal usaha seperti itu. Tapi apa yang kami miliki yaitu kami punya modal keterampilan, kita memiliki modal skills, dan juga kita mau untuk bekerja keras. Dan untuk permodalannya yaitu dibantukan oleh program Go Entrepreneurs seperti itu. Jadi nantinya program Go Entrepreneurs dan IBM ASMI ini berkolaborasi untuk memberikan permodalan bagi usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang bisa berpeluang di masa yang akan datang. Jadi untuk permodalan usaha itu akan ada pada di program Go Entrepreneurs ini. Tapi tentunya tidak segampang itu untuk mendapatkannya. Pasti ada proses penyeleksian, ada proses akuntabilitas yang mungkin akan dilakukan. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi Sevendi silakan bergabung di Go Entrepreneur. Linknya sudah ada di kolom chat. Silakan bergabung. Nanti kita akan bersama-sama bagaimana caranya mewujudkan usaha yang ingin kamu raih. Pertanyaan selanjutnya adalah
Dalam pertama kali mengembangkan startup, apa kendala yang dihadapi? Apakah susah bagi pemuda untuk mengembangkan startup? Baik, terima kasih Kak Restu. Jadi ini merupakan suatu tantangan tersendiri terutama bagi kami yang waktu itu statusnya masih siswa, kurang lebih seperti itu dalam pengembangan Smart School. Mungkin saya akan bercerita dari pengalaman saya pribadi seperti itu. Jadi awal-awal pengembangan dari Smart School itu sendiri, pertama kita tidak tahu apa definisi dari startup itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Apa tujuan dari startup itu sendiri. Jadi kami hanya membangun sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat bagi banyak orang, kurang lebih seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan networking yang kita bangun, kita datang ke sekolah, mungkin bisa dibilang door to door. Kita datang ke sekolah A, ke SMA A, kita tawarkan, ini loh Smart School bisa membantu sekolah Bapak dan Ibu dari sisi manajemen dan juga ujian. Ternyata kita ditolak. Kemudian kita datang lagi ke salah satu sekolah, oh iya ada juga yang menyambut positif dan lain hal sebagainya. Dan mungkin being rejected gitu. Kita ketika mendapatkan penolakan itu wonderful revenue untuk kita gitu. Itu merupakan suatu penghasilan yang sangat luar biasa dibandingkan dari material itu sendiri seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang ini prosesnya memang sangat panjang sekali. Kalau mungkin Restu membaca biografi atau sejarahnya Gojek. Gojek didirikan tahun 2010, 2015-nya baru viral seperti itu. Jadi memang panjang sekali prosesnya seperti itu. Tapi dengan adanya keterbukaan informasi, internet yang semakin luas, hal seperti itu bisa kita lakukan percepatan yang ada. Tentunya apa sih tujuan dari didirikannya startup itu sendiri? Kita harus memiliki mindset sebagai founder seorang startup, di mana kita tidak mengedepankan profit, tapi yang kita kedepankan adalah traction seperti itu. Bagaimana suatu bisnis atau ruang lingkup dari startup itu bisa memiliki potensi di masa yang akan datang seperti itu. Jadi startup itu dibuat bukan untuk ibaratnya profit jangka pendek seperti itu. Tapi bagaimana startup itu bisa menjadi suatu ekosistem yang membantu banyak orang yang nantinya ke depannya baru bisa dipetik hasilnya, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau seandainya Restu melihat Shopee, Tokopedia, dan lain hal sebagainya, mereka melakukan campaign yang sangat luar biasa. Gunanya apa? Hanya agar orang-orang bisa nyaman dengan aplikasi yang mereka gunakan, bisa nyaman dengan ekosistem yang sudah mereka bangun. Jadi ibaratnya sesuatu hal yang sangat complicated sekali, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, sebagai pemuda, kembali lagi ke pertanyaannya, apakah sulit seperti itu? Tentu sulit pasti. Tapi apakah kita mau survive dengan segala keadaan itu? Nah, itu semuanya kembali kepada diri kita. Kembali lagi, mindset sebagai seorang founder dari startup harus ditanamkan secara penuh di dalam mindset kita. Kalau seandainya ingin membangun startup hanya untuk mendapatkan profit, pastinya itu hanya jangka pendek saja. Tapi kalau seandainya kita tanamkan mindset dari seorang founder startup untuk membantu banyak orang, tentunya hasil, mungkin kalau seandainya materi itu akan seiring berjalannya waktu akan datang dengan sendirinya, kurang lebih seperti itu. Kembali lagi ke cerita dari Smart School sendiri, 1 tahun kami mengembangkan, mungkin bisa dibilang kita belum bisa mendapatkan penghasilan yang bisa memenuhi operasional, kurang lebih seperti itu. Tapi dengan adanya semangat kita, kerja keras kita dan hal sebagainya, itu lambat laun karena orang-orang merasa terbantu, alhasil hasil tersebut mulai kita petik satu persatu hingga saat ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi tanamkan di dalam diri untuk terus bekerja keras, bekerja cerdas dan juga bekerja ikhlas, karena apa yang kita tanam sekarang bukan besok langsung kita petik. Kita tanam dulu, kita pupuk dulu, kita sirami dulu, baru kemudian hari itu nanti baru bisa kita petik. Karena kalau bicara soal keberhasilan hanya ada 2, kesiapan dan kesempatan. Apakah kita sudah siap
untuk mendapatkan peluang itu, apakah kesempatan itu ada untuk kita ambil peluang itu? Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan yang ingin bertanya. Satu pertanyaan lagi, bisa raise hand. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita tutup webinar kita hari ini. Jadi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Rohim, tim Go Entrepreneur ini adalah wadah bagi mahasiswa-mahasiswi IBM ASMI untuk dapat mengembangkan diri untuk menjadi wirausahaan muda. Nanti akan diajarkan bagaimana mengembangkan usaha melalui startup digital atau juga melalui toko-toko tradisional atau penjualan online, dan bagaimana caranya sih kita mau bikin usaha, bagaimana jatuh bangunnya kita berusaha, semuanya, bagaimana permodalannya nanti, semuanya itu nanti akan kita dampingi, nanti akan diberikan pelatihan, sehingga teman-teman mempunyai mindset sebagai wirausahaan muda, dan juga mempunyai semangat dan daya juang untuk menjadi wirausaha. Jadi bila yang memang benar-benar berminat untuk menjadi wirausaha muda, silahkan mendaftarkan diri di link registrasi Go Entrepreneur yang sudah di-share di kolom chat. Terima kasih Rohim atas wawasannya dan pengetahuan yang sudah di-share hari ini. Mahasiswa yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara webinar sosialisasi Go Entrepreneur pada hari ini. Kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada pelaksanaan kegiatan hari ini. Selamat sore dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Sadu Sadu, salam kebajikan. Salam sehat selalu. Oke. Institut Bisnis dan Multimedia ASI, atau yang lebih dikenal dengan IBM ASI, adalah perguruan tinggi swasta di Jakarta Timur yang sudah berdiri selama 59 tahun. IBM ASI terletak di Jalan Pacuan Kuda, nomor 1-5, Pulau Mas, Jakarta Timur. Letaknya yang strategis membuat IBM ASI sangat mudah diakses. IBM ASI dikenal sebagai kampus unggul dengan slogan Care, Create, Collaborate. IBM ASI serius dalam membangun SDM dengan kualifikasi profesional andal, menciptakan profesional yang berkompeten di bidang, memiliki kemampuan analisis, keterampilan kerja, serta attitude yang baik. IBM ASI didirikan pada tanggal 1 Juli 1962 oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Gideon yang dipimpin oleh Bapak A.B.J. Tengger. Saat itu IBM ASMI bernama Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia atau ASMI, yang merupakan pelopor pendidikan di bidang sekretari dan manajemen di tingkat perguruan tinggi. Pada tahun 1981, ASMI di bawah kepemimpinan Bapak Beni Tengger berkembang pesat dan menjadi barometer percontohan bagi perguruan tinggi lain di bidang sekretari dan manajemen. Pada tahun 1983, Yayasan Lembaga Pendidikan Gideon mendirikan satu lagi perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen atau STIM, yang akhirnya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kampus Ungu atau STIE Kampus Ungu. Kemudian pada tahun 2000, ASMI berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Sekretari ASMI atau STAT-ASMI. Seiring dengan perkembangan di bidang industri dan pendidikan, maka pada tahun 2010, STAT-ASMI dan STIE Kampus Ungu bergabung dan meningkat menjadi Institut Bisnis dan Multimedia ASMI atau IBM ASMI sampai saat ini. Institut Bisnis dan Multimedia ASMI memiliki beberapa program pendidikan, di antaranya program Diploma 1, Diploma 3, Strata 1, dan Magister, yang terbagi dalam 3 fakultas yang terdiri dari 7 program studi. Di antaranya yaitu Fakultas Ilmu Administrasi dan Sekretariat,
yang terdiri dari program studi D1 Sekretari, program studi D3 Administrasi Perkantoran, program studi S1 Administrasi Bisnis. Yang kedua, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia, yang terdiri dari program studi S1 Sistem Informasi. Yang ketiga, Fakultas Ekonomi, yang terdiri dari program studi S1 Manajemen, program studi S1 Akuntansi, dan program studi S2 Magister Manajemen. Dengan ruang kelas yang ber-AC dan di setiap kelas memiliki proyektor, IBM ASMI juga memiliki perpustakaan yang akan mempermudah mahasiswa untuk mencari buku atau mencari referensi penelitian. Laboratorium komputer yang berguna untuk kuliah praktikum, musola, Alfamart, ATM BRI, ruang bagian administrasi akademik atau BAA yang membantu mahasiswa untuk segala pengurusan administrasi, ruang pendaftaran mahasiswa yang nyaman dengan pelayanan yang ramah, dan tempat parkir yang luas di area kampus. Sesuai dengan misi IBM ASMI, menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang bisnis dan multimedia, serta berakhlak mulia dan bermanfaat bagi bangsa. Maka, IBM ASMI menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Tak hanya itu, lulusan-lulusan IBM ASMI juga telah tersebar bekerja di berbagai bidang industri, baik dalam maupun luar negeri.